Semuanya, selamat datang di Meowcast. Kenalin aku Aska, dan ini Adele. Nah, di podcast kali ini kita bersama tiga teman kita, yaitu Dea, Vira, dan Amal. Say hi Halo. guys. Halo. Nah, sekarang kita mau ngobrol tentang apa nih, Del? Kita bakal ngobrolin topik dropshipping. Nah, bener banget. Nah, ini podcast ini, emang kita tuh temanya ngobrol-ngobrol santai gitu, jadi nggak terlalu yang serius-serius banget. Jadi kita semua kayak nongkrong biasa gitu, tapi bedanya di sini online. Gitu guys. Oke, langsung aja kita kita jump to the conversation ya. Ayo Del, gimana nih Del? Dengar-dengar nih, Fahira nih dulu pernah jadi dropshipper. Nah, kalau yang lain gimana nih pengalaman? Pernah nggak sih kalian berpengalaman jadi dropshipper? Pernah. Siapa yang pernah? Enggak, kalau aku belum pernah. Coba ceritain coba. Nah, Kalau Fahira pernah nggak Fahira? Aku udah pernah, udah sampai terjual juga. Cuman udah di stop. Karena ya lagi fokus kuliah aja sih. Mungkin dia gimana dia? Pernah. Ini ceritanya ini panjang. Aku nggak cerita loh ini. Coba ceritakan dikit lah, boleh lah. Lah, boleh ceritakan pengalaman kalian gimana nih pas lagi kalian tuh jadi dropshipper pas itu. Mungkin kalian udah lama banget ya pas itu pernah jadi dropshippernya. Siapa duluan nih? Boleh nih dari Dea dulu. Aku belum sempet sampai ada yang terjual sih, tapi itu ya itu aku seminggu doang. Seminggu doang. Tidak bertahan lama ya sepertinya. Jangan pesan orangnya. Tidak siap banting tulang ya Anda ini sepertinya. Oke, kalau dari Fahira gimana? Aku pas SMA sih kalau nggak salah. Kayak pengen cari uang. Terus coba-coba dropship, ternyata ada yang beli juga sih. Cuman karena nggak konsisten, jadi kayak agak turun gitu penjualannya. Jadi ya berarti udah bentar stop juga deh. dong kayak dia tadi gitu. Iya. Emang sih harus butuh tekad dan keberanian dan konsistensi. Konsistensi Benar, adalah benar. Pas itu kalian, berarti Fahira yang pernah dapat keuntungan itu ya? Iya. Itu gimana sih sistem kalian bisa dapat untung dari dropship itu? Kalau kita ngambil untungnya itu paling misal harganya 1.000, kita naikin 2.000 atau 2.500. Jadi ya kita beli, kita ngasih ke penjualnya 1.000, ya kita nguntungnya 1.500 gitu. Naikin harga gitu. Oh, jadi pas dijual ulang itu kita naikin harganya biar kita dari harga tersebut dapat keuntungannya gitu ya. Iya, benar. Jadi kita Kayak pasang iklannya tuh dengan harga yang lebih mahal dari supplier. Kayak gitu ada ya yang beli, maksudnya dengan harga yang lebih tinggi kayak gitu, ada orang gitu yang mau beli barang tersebut gitu. Biasanya kan orang kalau nyari barang-barang yang murah gitu ya nggak sih? Ya, pintar-pintar kitanya aja sih iklaninnya gimana. Nah ya benar tuh, benar. Kalau dari Amal sendiri, Amal nggak pernah ya? Tapi Amal pernah nggak sih dengar-dengar dropship tuh apa gitu, kayak pasti tahu lah, apalagi ini kan bisnisnya gampang lah ya dibilang. Nah, kalau dropship sendiri itu aku sebenarnya kan ada keinginan berbisnis gitu. Tapi aku nyari-nyari model bisnis yang sekiranya bisa aku jalanin. Nah, aku sempat bertemu sama dropshipping ini. Makanya di situ aku pelajarin, karena ya kan kita berilmu dulu sebelum beramal kan. Sebelum kita melakukannya kita harus punya ilmunya dulu. Makanya aku belajar dulu tentang dropshipping. Nah, dan entah kenapa ya, aku lupa alasannya, aku nggak jadi ngambil model bisnis ini, malah aku ke yang lain, yang lain lah gitu. Tapi sebenarnya aku tertarik juga sih soal dropshipping, makanya aku juga sering baca-baca soal ini.
sempat baca-baca dan ya lumayan sudah paham lah. Nggak terlalu paham tapi ya lumayan tahu gitu. Bener sih. Tadi Amal sempat nyinggung juga kalau dropshipping ini jualannya itu tanpa modal gitu ya. Iya. Iya, kalau dari yang aku baca sih dropshipping ya tanpa modal sih. Iya, Maksudnya kita bukan nggak masuk ya, barang sekali gitu. maksudnya tanpa modal bukan berarti nggak butuh uang, tapi ya emang kita nggak pegang barang kan, jadi ya bisa dibilang modalnya ya nggak ya segimana gitu ya. Hmm. Oh, jadi sistemnya dari dropship ini, kalian sebagai dropshipper itu nggak menyetok barang tersebut, nggak megang sama sekali barang tersebut, dan tapi kalian bisa menjualkan barang tersebut ke pembeli gitu ya? Ya, Iya, ya. entah Oh, kita buat website atau kita buat akun media sosial untuk jualan-jualan kita itu. nah itu kan terbilang risikonya minim lah ya, terus juga untuk pembisnis pemula tuh pasti tertarik banget nih sama yang minim-minim resiko. Nah, itu kenapa kalian nggak mau nggak jadi dropshipper itu atau gimana sih pas kalian jadi dropshipper itu nggak enaknya tuh apa gitu? Siapa nih? Boleh dari Faira dulu nih, kan Faira tadi udah pernah ya kan, pernah sampai jualan gitu. Ah, kalau yang nggak enaknya itu kalau misalnya kita punya teman, tapi temannya ngutang. Waduh. Itu Oh, yang nggak enaknya. yang Itu beli salah temennya satu sendiri dong faktor. berarti. Nggak Itu masalah ada tiap yang orang sih. Masalah Harga tiap temen ya, harga temen. Iya iya temen sih. gitu. Emang selain itu juga kayaknya karena nggak konsisten sih, jadi kayak ya semakin hari semakin turun gitu sih. Benar-benar. Kalau dari Dea gimana? Ya itu sih konsisten itu karena kan kita harus selalu upload barang terus deskripsinya gitu loh. Sedangkan kan kita tuh sulit untuk mengetahui barang yang nggak kita pegang gitu loh. Itu nggak ada akses untuk produk-produknya, nggak tahu sepenuhnya tentang produk tersebut. Mungkin secara kasarnya nggak lihat barangnya langsung Ya, gitu, jadi jadi kayak kesulitan nggak bisa lihat enaknya. barang. Resiko komplain juga tinggi kan karena kita nggak tahu barangnya itu. Ya, Jadi kalian ini memutuskan buat berhenti ini karena keribetan di situnya ya? Iya, Salah satu faktornya sih itu sih. iya. Iya sih, emang harus butuh effort gitu ya, walaupun nggak ada modal, gitu kan. Nah, terus nih, menurut kalian tuh, kalian kan tahu nih dropship itu gimana. Tapi kalian tuh paham nggak sih sebenarnya dropship dalam Islam tuh diperbolehin nggak sih? nah kalau aku yang ngomong nih. Kalau aku sebenarnya salah satu alasan yang bikin aku nggak sampai sekarang itu belum nyobain langsung sistem dropshipping ini karena aku sendiri masih ragu soal hukumnya gitu. Bukan berarti bukan berarti haram sepenuhnya gitu. Aku masih ragu aja karena ada beberapa dari yang aku baca itu ada beberapa celah yang bisa bikin sistem ini jadi haram gitu. Karena kan tiap kasus kan beda gitu. Kalau yang lain, Nah, kalau menurut teman-teman yang lain, Dea atau Fahira, gimana? Iya sih, masih ragu gitu loh, karena kan barangnya aja kita nggak tahu gitu. Iya sih. Nah ya benar, sama banget. Jadi kayak ada yang ganjel nggak sih, kayak Iya, kayak takut gimana ya gitu. takut kan, apalagi yang kita tahu sama-sama nih kalau syarat jual beli atau syarat pas akad itu harus ada penjualnya, pembelinya, terus juga harus ada barangnya, dan juga harus ada serah terima atau akadnya tersebut gitu kan. Nah kalau nggak ada barangnya tuh kayak gimana ya, nggak sih? Aku Nilainya nggak jelas gitu loh. Iya benar-benar nggak Jadi jelas. ada keraguan gitu di sini. Yang bikin kita ragu itu sebenarnya boleh nggak ya? Kalau dalam Islam gitu. nah itu yang
yang aku mau garis bawah itu ragu sih, keraguan. Karena segala sesuatu yang ada keraguan di dalamnya, biar nggak tercebur dalam suatu hal yang salah, yang mending dijauhin aja dulu sampai kita benar-benar hilang keraguannya itu kan. Nah itu nggak tahu aku kaidah apa sih. Ya aku Nah, iya, dengar. benar. Dan jangan itu alasan kamu nggak jadi dropshipper juga deh. Ya gitu, karena ada keraguan makanya. Emang kalau ragu emang mending gak usah sih. Iya, bagus sih harus mencegah dulu ya sebelum Tambah dewasa, terjadi tambah apa-apa kecewa. gitu. Tapi berarti kalau menurut aku ya itu dropshipper ini eh, halal aja sih karena kan kadang kan jadi walaupun si barangnya itu nggak di tangan kita, tapi barangnya itu tuh ada gitu. Nah kalau menurut kalian gimana? Masa ya setengah-setengah? Tapi yang Fahira kemarin lakuin berarti haram dong atau gimana nih? Berarti yang kemarin mungkin dulu pas Fahira ngelakuin itu mikirnya halal kali ya? Iya sih kan kita ya namanya anak SMA yang anak SMP Mikirin gitu kan tuh kayak syariat iya syariat sih. itu sih. Bener banget sih. Jadi ya kita nggak lakuin aja, buat Hmm. aja kayak gitu. Nah, jadi di dalam dalam sistem dropshipping ini kan ada namanya ada tiga pihak utama kan. Gitu. Ada produsen atau dropshipper lah. Ya, istilahnya dropshipper di sini produsen itu. Terus ada misalnya aku penjualnya, retailernya gitu, pengecer kan. Terus ada pembeli. Nah, di sistem ini kan ada tiga peran utama ini. Gitu. Jadi si dropshippernya atau produsen itu yang punya barang, terus aku yang jual barangnya sebagai dalam bentuk eceran gitu. Aku ini jualnya ke Fahira mau beli, Fahira pembelinya gitu. Dan di sistem ini kan aku nggak punya barangnya ada di produsen atau dropshippernya, sedangkan Fahira mau beli dari aku. Nah, jadi kalau Fahira beli dari aku beli dari si ini apa? Si dropshipper atau produsen ini. Terus produsen kirim langsung ke Fahira. Nah, bedanya sama reseller kan biasanya reseller itu pegang barang dulu kan. Ya enggak? Iya benar-benar benar. Ya benar. Kalau di sini aku nggak pegang barang, jadi aku cuma sebagai apa ya, penghubung aja sih. Tapi aku di sini statusnya penjual, bukan sekadar agen atau penghubung. Gitu. Aku statusnya penjual, tapi nggak punya barang, nggak pegang barangnya. Itu ilustrasi dropshipping sih ya. Nah, gimana? Nah, berarti dropship ini ada yang dibolehin, ada yang nggak dibolehin juga ya. Maksudnya berarti sini ada jenis-jenis dropshipper, ada yang dibolehin dan juga yang nggak dibolehin dalam Islam. Iya. Ini soalnya kalau yang dari aku baca sih, eh, misalnya dari rumahsya.com itu dari Ustadz Abdul Twasikal, beliau bilang gini, dropshipping itu kan asalnya kita retailernya itu menjual barang yang bukan miliknya. Sedangkan dalam jual beli, menjual barang yang bukan miliknya itu sebenarnya termasuk larangan. Nah, dari sini makanya kita perlu lihat kasus-kasusnya terlebih dahulu kan, biar kita cari solusinya. Nah, makanya ada solusi-solusi dari yang diberikan oleh Islam gitu, biar dropshipping ini bisa jadi halal dan tidak dilarang. Nah ya, maksudnya kalau misalnya dropship kan lagi tren banget ya sekarang. Terus masa sih kita harus ninggalin banget dropship gitu kan? Kalau misalnya emang itu nggak diperbolehin. Nah, pasti ada solusi lah biar gimana sih biar dropship ini ada toleran lah biar kita bisa pakai di zaman sekarang ini. Nah, gimana sih solusi-solusi yang bisa dipakai kalau mau menerapkan sistem dropshipping ini? Nah, ini siapa yang mau ngasih contoh nih? Dia boleh dulu. Dari Dea atau Fahira atau Amal? Dan dia boleh.
solusi-solusi lainnya itu hmm, Mungkin contohnya biar itu halal, itu oh harus jadi diapain gitu kali ya. kalau Ya, aku sih anggapnya ya kalau misalnya yang aku jalanin dulu itu kan jadi dropshipper yang gak izin sama supplier kan. Jadi aku kayak bikin akun tersendiri gitu loh. iya, Terus iya. aku nyertain fotonya, terus deskripsi barangnya itu, detail. Ya nggak ada izin dong ya. Nah, ya menurut aku yang dibolehin itu yang dropshipper yang dapat izin dari suppliernya. Karena kan pihak dropshippernya kan pasti minta izin sama suppliernya untuk mau menjualkan barang-barangnya itu. Jadi itu kayak ya nggak apa-apa lah kan dia Jadi hmm, kayak udah kerjasama lah ya. Terus ya, jadi terus tahu juga eh, nih di stok tentang barangnya. barang-barangnya ya Ah, iya ya, bisa tuh. Iya benar sih, bisa tuh dengan cara izin kita jadi lebih biar biar memenuhi rukun jual beli tersebut gitu lah ya, untuk biar jadi hukumnya tuh sah gitu. Gimana Fahira? Kalau aku dari pengalamanku kemarin sih kayaknya kalau menurut aku ya itu tuh yang izin sama itu penjualnya. Soalnya kan itu kayak kita udah pilih toko yang istilahnya kayak udah nerima dropship gitu. Jadi istilahnya kayak udah izin kali ya. Jadi ya gitu sih, udah izin sama tokonya gitu, sama penjual lah. Hmm, iya sih benar. Selain bisa memenuhi rukun jual beli juga, kayaknya juga pasti bakal diringankan gitu ya sama penjualnya gitu. Mungkin dari harganya mungkin atau apanya gitu kan. iya Iya benar. untuk hmm, pendapatan yang dropshipper yang didapetin tuh ya pasti gitu loh. Kan kalau misalnya kita mau masuk eh, pasang harga seenaknya kan kayak takut juga gitu kan. Nah, jadi kan Itu kalau lebih misalnya takut minta ke izin pasti kayak diarahin lebih baik kayak gini. Nah, gitu. itu kayaknya kalau naikin harga kebanyakan takut orang nggak beli sih kayaknya. Iya sih. Iya sih. Kalau ada yang beli juga kayak Hmm. nggak enak Soalnya gitu. kan kita kalau dropshipper juga kan harus bersaing sama yang lain kan, bukan Iya. kita aja gitu. Iya, benar banget. Bener sih, dan mungkin juga ya penjualnya ini enggak sih, dia tuh tahu marketnya, jadi mereka tahu nih harga yang cocok untuk barang tersebut dan bagaimana tekniknya itu pasti biasanya dikasih tahu gitu nggak sih, Iya. tergantung penjual. Dikasih tahu harganya juga kira-kira kalau yang cocok buat di marketplace ini misal itu sih ada sih biasanya Nah, itu udah kan. dikasih tahu. Oke. Ya, berarti itu salah satu solusi lah ya yang bisa kita pakai buat menerapkan sistem dropship ini dengan cara minta izin sama penjual aslinya kan. Ya, Nah, Amal apa tuh mau nambahin solusi lain dalam menerapkan sistem dropship? mungkin istilahnya bukan sekedar minta izin ya, tapi ada kesepakatan itu. Jadi sebagai makelar atau broker gitu, atau calo lah. Ya, Oh Bahasanya iya. calo. Jadi sebagai ya broker, benar. kalau sebagai broker kan berarti dia ada, ya kita atas nama pemilik barang itu, tapi ya emang dari produsen barangnya itu. Kita sebagai broker atau yang mau apa ya, yang melakukan transaksi transaksi dengan si pembeli. Nah, nah itu kalau tadi kan dia sempat sebut ya kalau di si dropshipping ini kan nggak ada resiko ya, hampir nggak ada resiko. Nah, itu yang bisa jadi bikin haramnya itu karena aku sebagai penjual, produsen sebagai yang punya barangnya kan aku nggak punya risiko tapi risikonya malah ke produsen. Nah, itu kan berarti aku menyalahi atau menzolimi si produsen itu karena si pembeli kan nanti ya komplain barangnya bukan bukan punya aku, barangnya itu punya si produsennya. Nah, gitu yang bisa jadi makanya harus ada kesepakatan kayak tadi. Oh jadi kalau dengan broker itu maksudnya kayak ada perjanjian
hitam di atas putih gitu kah, atau pas jual itu menyebutkan suppliernya tuh dari mana gitu, atau gimana ya itu? Mungkin iya mungkin bisa dengan menyebutkan supplier dari mana, tapi kalau untuk hitam di atas putih, kalau dalam Islam kan yang penting ada akad antara aku dan si produsennya, itu udah jadi kesepakatan. Udah, Oh ya, ya. iya. Benar-benar. Dan juga kalau nggak salah tuh biar nggak goror juga nggak sih, biar kan kalau kayak gitu kan jadi pasti ya ini barang tersebut bakal didapat atau enggak nih ke pembelinya gitu. Dan mungkin selain dari yang jadi apa tadi broker, Broker. iya itu kalau nggak salah itu apa ya namanya agen. Kalau nggak salah bisa jadi agen juga sih. Jadi kayak dia udah sepakat sama si penjual karena dia nggak punya gudang, dia naruh barang di penjualnya itu kayak misal kayak nitip lah istilahnya kayak gitu. Jadi itu lebih aman juga sih kayaknya. Jadi ada gudang tersendirinya gitu ya untuk Mm-mm, para dropshipper. iya, Oh ya benar, berarti yang di study case yang kedua ini kita bisa gunain gudang yang ditempatin di tempat yang sama sama supplier gitu kan. Tapi di situ atas nama kita, jadi kita sebagai wakil atau agen. ya benar. Nah, teman-teman masih ada yang mau nambahin tentang solusi di sistem dropship ini nggak? Kayaknya kalau dari aku sih kayaknya nggak terlalu penting. Silakan. Udah cukup sih kalau Udah aku. sih kayaknya. Cukup ya, Iya sih. udah jelas lah ya. Nah, yang kita bisa ambil kesimpulannya dari obrolan kita tadi adalah dropship ini sebenarnya ada yang diperbolehkan, ada yang nggak diperbolehkan. Nah, yang diperbolehkan ini kita bisa menggunakan studi kasus pertama yang mengambil keuntungan dari pihak pembeli atau produsen atau keduanya sekaligus, tapi dengan kesepakatan, yaitu sebagai calo atau broker tadi kan. Nah, terus yang kedua bisa dengan cara menjadi agen atau wakil, yaitu jadi kalau di study case ini barang ini masih berada di tempat produsen dan mereka itu masih menjadi pengirim barang juga, tapi gudang ini nih pemilik kita yang memiliki, jadi atas nama kita gitu. Dan itu juga disetujui oleh pihak produsen atau grosir. Nah, kalau misalnya dropship yang nggak diperbolehin itu kalau misalnya tadi yang nggak ada izin ya, Iya. Iya. yang nggak ada izin dari supplier, pokoknya nggak ada kesepakatan dan masih ada keraguan dalam barang yang kita kirimkan kepada pembeli gitu. Benar banget. Nah, Oke, hari ini kayaknya insightful banget ya, karena dari teman-teman juga kita bisa menambah ilmu dari bidang kalau yang lebih dalam dari sisi pandangan Islamnya, dan juga terima kasih buat teman-teman hari ini yang udah menemani kita. Aku mau nambahin. oh ya, silahkan Amal. Closing step dari Amal. Oke, aku mau nambahin nih. Mungkin ini sih, kayak yang aku bilang pertama tadi, kenapa aku nggak ikut sistem dropshipping ini karena ada keraguan. Dan tadi aku bilang berilmu dulu kan sebelum beramal. Itu mungkin yang pengen aku garis bawahi lagi, aku ulangi lagi, karena di tiap segala sesuatu yang mau kita lakukan, kita kan perlu harus punya ilmunya dulu. Kita harus tahu dulu, bukan kita praktik dulu barulah itu kita belajar. Ada baiknya kita punya ilmu terlebih dahulu. Bukan berarti kita harus paham semuanya atau menjadi expert dalam hal itu, karena ini kan kaitannya dengan hukum agama kan. Jadi memang harus kita tahu dulu hukumnya, barulah kita mulai bisa jalan. Jangan sampai kita udah jalan tapi tiba-tiba buta karena ya kita nggak tahu hukumnya, tiba-tiba aja ini ternyata hukumnya nggak boleh, padahal udah dilakukan sejak lama. Nah, itu harus hati-hati aja sih. Dan Iya. iya.
Oh iya, berarti pesan yang bisa diambil adalah kalau misalnya kita mau menerapkan sistem dropship ini, kita harus belajar dulu, cari tahu dulu apakah ini boleh atau enggak, baru kita boleh eh, apa namanya? Melakukannya. Ya, menerapkan ini gitu. Ya, kalau tadi Amal keraguan, kalau Fahira ketidaktahuan, kalau dia kayaknya ketakutan sih. Jadi ketakutan tidak untung. Oke. Terima kasih semuanya udah menyempatkan waktunya malam ini untuk berbincang-bincang. Nah, yang keraguan jadi lebih pasti, yang ketidaktahuan jadi lebih tahu, yang ketakutan jadi lebih berani. Semoga obrolan malam kali ini bisa bermanfaat buat kita dan teman-teman semua yang nonton ya. Amin. Oke.